kembali lagi dengan saya Anggun Anggraini, dosen S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Kali ini dalam manajemen strategi saya akan menjelaskan pertemuan 2, yaitu mengenai strategi dalam proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi, seperti kita tahu, strategi itu berinteraksi erat dan berkelanjutan, serta harus diintegrasikan dengan baik demi kesuksesan perusahaan atau kesuksesan organisasi. Begitu juga untuk pelaksanaan, khususnya sangat bervariasi antar satu perusahaan. Ada 5 elemen dasar proses manajemen strategi. Yang pertama adalah kita harus menetapkan atau menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, harus adanya pengamatan lingkungan. Yang ketiga, perumusan dan pemilihan strategi. Yang keempat, implementasi strategi. Dan yang kelima, evaluasi kinerja dan pengendalian atau tindakan koreksi. Model manajemen strategi dimulai dari pengamatan lingkungan ke perumusan strategi, termasuk penetapan visi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Diteruskan ke implementasi strategi yang termasuk ke dalam pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Dan terakhir, kita harus evaluasi dan adanya pengendalian. Lalu, kita akan membahas mengenai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif diperoleh ketika perusahaan mampu menjadikan banyak aktivitas berlainan yang dilakukan oleh perusahaan digabungkan dalam suatu rantai yang dapat memberikan kontribusi nilai yang memberikan margin maksimal bagi perusahaan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang penting secara strategis dengan lebih murah atau lebih baik dibanding pesaing. Rantai nilai perusahaan dalam industri itu berbeda-beda, dan ini mencerminkan riwayat, strategi, dan keberhasilan pelaksanaan. Sumber keunggulan kompetitif dapat diperoleh melalui cakupan bersaing dengan yang dimiliki oleh pesaing, baik itu berupa cakupan segmen maupun jangkauan integrasi ke dalam aktivitas. Rantai nilai yang terkoordinasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif antar hubungan. Lalu, kita akan membahas mengenai macam-macam keunggulan kompetitif perusahaan. Macam-macam keunggulan kompetitif perusahaan bisa meliputi yang pertama, superiority in price atau keunggulan kompetitif karena harga. Harga di sini tidak selalu harus lebih murah, boleh lebih tinggi, tetapi pelanggan harus merasakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan harganya. Contohnya, keunggulan kompetitif ini dimiliki oleh maskapai AirAsia dan Lion Air yang sanggup menawarkan harga rendah untuk penerbangannya karena struktur biaya mereka yang rendah dan efisien. Masih banyak lagi contoh-contoh yang dapat kita lihat dari keunggulan kompetitif karena harga. Yang kedua, mengenai superiority, quality, and design atau keunggulan kompetitif karena kualitas dan desain yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Contoh, pada produk smartphone di mana Apple memiliki fitur keamanan dan eksklusivitas, sedangkan untuk produk Android lebih pada kustomisasi dan terbuka. Lalu ada lagi yang ketiga, keunggulan kompetitifnya dilihat dari superiority in customer response atau keunggulan kompetitif karena perusahaan mampu merespon need and wants customer atau kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh si customer. Contoh di sini kita bisa lihat IKEA. IKEA itu dia menjual furnitur desain modern dengan harga rendah. Tetapi IKEA itu mempunyai fokus yang kuat di furnitur sebagai dasar dan menengah dan dapat menawarkan harga yang rendah karena efisiensi struktur biaya dengan skema swalayan, dan dia juga dapat merakit sendiri dan disimpan dalam bentuk datar, jadi lebih efisien ya karena kita coba contohnya kita dengan membeli lemarinya bisa dibongkar pasang, lalu kita pasang sendiri di rumah, jadi pembawaannya lebih tidak ribet gitu.
Yang terakhir adalah superiority in inovasi atau keunggulan kompetitif karena inovasi, yang dimana pasti pada perusahaan akan melakukan inovasi terus-menerus supaya perusahaannya tersebut dapat bersaing dengan baik. Contohnya di sini strategi inovasi adalah ojek online, di mana pada saat itu ojek online menjadi solusi di tengah skeptisme ojek online dan menjadi penggerak pasar baru di bidang transportasi. Keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dicapai pada saat perusahaan menerapkan suatu pencipta nilai dan perusahaan pesaing tidak secara berkesinambungan menerapkannya, serta saat perusahaan lain tidak mampu meniru keunggulan strategi tersebut. Ada 3 model dalam keunggulan kompetitif yang meliputi, diantaranya adalah model organisasi industri atau IO. Tahapan model ini kita terdiri dari pertama kita harus mempelajari lingkungan eksternal kita, lalu pilih industri yang menarik, formulasikan strategi, kembangkan dan peroleh aset yang diperlukan, implementasikan strategi, gunakan kekuatan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi, berusaha mencapai kinerja di atas rata-rata industri. Itu adalah tahapan-tahapan dari model organisasi industri. Tahapan kedua yaitu model berbasis sumber daya atau RBV, Research Based View. Tahapan model ini terdiri dari yang pertama, kita mengidentifikasikan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tentukan kapabilitas perusahaan. Yang ketiga, tentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang keempat, lokasikan suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitasi. Yang kelima, pilih strategi terbaik untuk mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas dalam lingkungan industri. Yang keenam, kita mengimplementasikan strategi yang dipilih agar mengungguli pesaing dan memperoleh penghasilan di atas rata-rata industri. Model gerilya yang terakhir adalah berbagai macam gangguan yang signifikan dan tidak diperkirakan sebelumnya dapat menghambat perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Sebuah organisasi yang berhasil harus pandai dalam menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terjadi. Hiperkompetisi yaitu lingkungan bisnis yang diwarnai dengan perubahan yang terus-menerus. Untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan yang hiperkompetitif, diperlukan visi terhadap perubahan dan gangguan, kapabilitas, dan taktik. Lalu yang terakhir, kita akan melihat perbandingan pendekatan antara IO, RBV, dan gerilya. Dilihat dari keunggulan kompetitif, IO itu memiliki positioning dalam industri, sedangkan RBV memiliki aset dan kapabilitas perusahaan yang khas. Sedangkan gerilya itu keunggulan kompetitifnya sementara. Sedangkan yang kedua adalah kita lihat dari penentuan profitabilitas. Untuk IO, penentu profitabilitas dilihat dari karakteristik industrinya, posisi perusahaan dalam industri. Untuk RBV, penentu profitabilitas dilihat dari jenis jumlah dan nature sumber daya manusianya. Dan untuk gerilya, penentu profitabilitas dilihat dari kemampuan untuk berubah dan mengejutkan pesaing dengan tindakan strategik. Fokusnya, untuk fokus IO dilihat dari lingkungan eksternal, RBV lingkungan internal, dan gerilya eksternal dan internal. Perhatian utamanya, IO dilihat dari persaingan, RBV dilihat dari sumber daya kompetisi, gerilya dilihat dari situasi yang terus berubah secara radikal. Yang terakhir, pilihan strategi. Pilihan strategi, IO dilihat dari memilih industri yang menarik, posisi yang sesuai. Research base atau RBV dilihat dari mengembangkan sumber daya dan kapabilitas yang khas. Sedangkan gerilya, pilihan strategiknya dilihat dari
cara kita menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dan terjadi secara berulang atau dapat mengejutkan si pesaing. Demikianlah materi yang saya berikan untuk pertemuan 2 ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.